Nah, ini dia salah satu medan yang harus kita lewati, sungai yang penuh dengan rawa. Hari ini saya bersama masyarakat suku Korowai mau baidunggakol atau berburu babi. Petualangan koridor selatan Papua, saya mulai bersama tim ekspedisi dengan menerabas hutan dan sungai rawa menuju suku Korowai Batu. Perjalanan jalan kaki 1 hari. Enggak, bukan. Nah, ini dia salah satu medan yang harus kita lewati, sungai yang penuh dengan rawa. Sebuah teknik pengamanan darurat dibuat tim jelajah untuk menjaga barang bawaan. Sungai rawa yang belum diketahui tingkat bahayanya menjadi alasan utama. Ternyata ada 2 barang yang nggak dimasukin ke dalam terpal ini, disisain. Ada senjata 2, itu untuk keamanan. Karena kita nggak tahu nanti di depan sana ada bahaya apa yang akan datang. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, supaya tetap aman. Kita jemurin, baru kita dorong-dorong. Meski sungai rawa memiliki karakter arus yang tenang, namun tak boleh kita anggap sepele. Medan yang kali ini saya lewatin sama tim, awalnya kelihatan mudah karena terlihat lebar dan luas. Tapi ternyata pas udah masuk-masuk ternyata ya begini nih, rumput-rumputnya sangat rapat dan juga mungkin ini cuma cukup untuk 3 orang. Jadi agak sulit juga, agak sempit. Akhirnya medan sungai rawa sudah kita lewati. Ya, bersyukur karena tadi tidak ada hal yang berbahaya ya, tapi inilah hasilnya, kita basah semua. Tapi nggak apa-apa, seru banget. Papua memiliki suku-suku asli dengan kehidupannya yang khas dan beragam. Tempat tinggal suku Korowai Batu menjadi destinasi ekspedisi saya kali ini. Rumah pohon menjadi identitas tersendiri bagi suku Korowai Batu. Suku penghuni rumah pohon ini kini tersebar di 4 wilayah sudut perbatasan kabupaten di Papua. Kabupaten Yahukimo, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Bovendigul. Sekitar 3.000 jumlah suku Korowai Batu kini. Nanti mereka datang. Di Kabupaten Bovendigul sendiri, masyarakat suku yang masih menempati pohon sebagai tempat tinggal jumlahnya semakin berkurang. Faktor modernisasi menjadi penyebab utama. Kenapa pada copot-copot begini, Kakak? Ini atapnya karena hujan, terus Hujan. angin lagi, jadi karena sudah lama. Rumah tinggi, begitu sebutan masyarakat sekitar bagi tempat tinggal suku Korowai Batu. Dibangun bertengger di atas cabang-cabang pohon untuk menopang bebannya. 5 meter menjadi ukuran minimal ketinggian. Paling tinggi di sini ada yang mencapai 20 meter. Satu rumah pohon mengalami kerusakan. Cuaca dan faktor alam menjadi penyebabnya.
Ini kalau lihat dari kondisi rumahnya ya memang kerusakannya cukup lumayan ya. Kalau dari tangganya sih karena lapuk jadi banyak yang lepas dan atap-atapnya juga banyak yang bolong karena itu tadi cuaca dan juga angin badai waktu itu. Nah ini semua bahan-bahannya sudah terkumpul. Nah ini salah satunya adalah daun sagu. Ini untuk atap nanti itu dipasang di atas. Ini lagi proses untuk ngaliin si tangga-tangganya ini menggunakan tali rotan. Ini harus naik-naik begini biar kenceng talinya. Harus dipastiin karena kalau misalnya enggak bahaya banget kalau diinjek terus tiba-tiba jatuh. Ini ikut kemana ini? Sini. Ayo, oke. Ini habis pemasangan tangganya langsung ke atapnya. Ini kita mau betulin atap, bahan-bahannya udah dibawa duluan ke atas. Rumah pohon merupakan bangunan yang sakral bagi mereka. Keberadaannya yang dibangun jauh dari tanah bukan tanpa alasan. Mereka meyakini nyamuk-nyamuk pembawa malaria banyak berkeliaran di bawah. Jadi dengan tinggal di atas pohon, mereka akan aman dari mara bahaya penyakit tersebut. Selain itu, rumah tinggi juga menjadi benteng pertahanan dari para pendatang yang dianggap asing. Semakin tinggi rumah yang dibangun, maka semakin baik. Setidaknya seperti itulah keyakinan mereka tentang tempat tinggal. Ini bendera merah putih telah ditancapkan. Ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ekspedisi NKRI untuk mengeksplor pedalaman-pedalaman yang masih masuk wilayah Indonesia. Berburu menjadi aktivitas kebanggaan kaum laki-laki suku Korowai Batu. Selain untuk mencari sumber makanan, berburu juga dijadikan ajang menguji keahlian menggunakan alat buruan. Kalau Jejak biasa dia dia lewat cari-cari. ini tadi ya, dia curi-curi tanah. Hari ini saya bersama masyarakat suku Korowai mau baidunggakol atau berburu babi. Nah hari ini lagi dilihat dulu nih jejak-jejaknya. Biasanya dia suka gali-gali untuk mencari makanan. Dan makanan dia itu cacing, jadi ketahuan nih jejaknya ada di mana. Kayaknya sih ada di sekitar sini. Ayo kita ke sana. Tanda-tanda gerakan dari babi hutan mulai tampak. Di saat seperti ini dibutuhkan langkah yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar babi tak menyadari kehadiran pemburu. Aduh, nih untuk masyarakat di sini ini adalah berkah karena dari tadi kan memang nyari babi itu berburu susah sekali, tapi sekalinya dapat ya ini adalah berkatnya mereka. Sudah sebentar. Tarian penyambutan mengiringi kedatangan saya dan tim pemburu. Luar biasa sekali kita datang langsung disambut sama masyarakat di sini. Nah ini babinya udah mau langsung dipotong lalu dimakan rame-rame. Yeay. Rame banget. Semua pada sorak gembira. Momen seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat suku Korowai Batu. Mereka berdatangan dari segala penjuru hutan memeriahkan pesta hasil berburu. Selanjutnya mengolah daging hewan buruan dengan cara bakar batu. Bakar batu merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Korowai.
Lewat prosesi bakar batu ini, tampak solidaritas serta kebersamaan antar keluarga. Ayo. Wah, taruh sini aja ya. Sangat bisa diacungkan jempol masyarakat suku Korowa ini dengan alat-alat yang sangat sederhana karena mereka tinggal di pedalaman. Jadi alat-alatnya begini, ngambil dari hutan semuanya, tapi bisa menjadi olahan yang sangat kreatif. Keren banget. Hidup di tengah pedalaman hutan membuat masyarakat Korowai terbiasa dengan kerasnya alam dan cuaca. Karena itu, pakaian belum menjadi prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun beberapa di antara mereka kini sudah mengenal pakaian. Rame ya, tuh. Rame banget tadi padahal berburunya cuma berlima, tapi memang karena babi ini adalah makanan yang sangat spesial. Masyarakat di sini tuh biasanya makan hanya pakai pisang dan juga sagu. Tapi kebetulan tadi kita berburu dapat babi, semua pada ngumpul jadi satu. Ya nggak apa-apa lah, walaupun saya tidak bisa menikmati rasanya, tapi saya bisa menikmati kebersamaannya di sini. Rame banget. Dipotong-potong. Berbicara tentang sagu, hampir seluruh wajah Papua, khususnya di Papua Selatan, itu dipenuhi dengan pohon sagu. Seperti sekarang saya mau mencari sagu bersama masyarakat distrik Bomakia. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan berlanjut ke distrik Bomakia, Kabupaten Bovendigul. Kali ini saya diajak mengolah manfaat sagu menjadi hal yang lain lagi. Oh, ini langsung dibentuknya di sini berarti? Iya. Nah, ini yang mau kita ambil itu adalah bagian pelepah dari sagu. Jadi memang ini adalah alat yang biasa dipakai masyarakat untuk mencari ikan, ya. Pohon sagu memang tersebar luas hingga ke sekitar pemukiman masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat banyak mengambil manfaat sagu untuk keperluan yang beragam. Pelepah sagu ini akan dimanfaatkan seperti alat timba tradisional. Sebuah kreativitas dalam memanfaatkan alam. Belum lengkap bandingnya kalau belum ditambahin kayu. Nah, jadi fungsi kayu kecil ini supaya nanti pada saat kita timba air itu lebih mudah untuk kita ngangkatnya. Jadi ada pegangannya di sini. Cara menangkap ikan kali ini cukup unik. Bagian sudut sungai dibendung agar ikan yang bersembunyi di tepian tidak dapat meloloskan diri. Ini sekarang kita lagi proses untuk membuat bendungannya. Jadi memang menutup air dari arah sana tadi biar tidak masuk ke dalam sini. Nah, nanti air yang ada di dalam bendungan akan kita timba, akan kita kasih keluar supaya nanti airnya agak menyusut sedikit baru kita bisa nangkap ikannya. Gitu. Bendungan dibuat membentang dari satu tepian ke tepian seberang, memanfaatkan segala sesuatu dari alam sebagai pondasi bentengnya. Kita buatnya dari ranting-ranting pohon dan juga tanah supaya nanti airnya itu nggak akan masuk lagi ke sela-sela, ikannya pun nggak akan bisa kabur tentunya. Nah, tanah lumpur inilah yang akan memberhentikan jalur air dan membuat ikan terjebak.
benar-benar kedap air, tidak akan ada air masuk lagi. Saatnya kita menimba. Jadi caranya memang begini saja. Kita membuang air yang ada di dalam bendungan keluar supaya agar lebih surut sedikit. Saya pikir awalnya mustahil, ini airnya bisa agak sedikit surut, ternyata beneran surut loh. Tuh, ini udah agak berkurang. Ditambelnya sudah, nih kita sekarang cari ikannya. Biasanya kelihatan nih dari permukaan. Wah, ikan! Dapat ikan! Ini dia ikannya. Ikan mujair. Mujair ya? Wah, ini saya dapat ikannya kecil. Kalau di sini memang banyaknya ikan mujair dan juga biasa dapat apa lagi Om selain mujair? Gurami. Ikan gurami. Di wilayah perairan dangkal seperti ini, ikan-ikan kecil mudah ditangkap. Ikan-ikan dengan ukuran yang lebih besar biasanya menyukai perairan yang lebih dalam. Nah, jadi memang kesulitannya kalau kita nangkap ikan karena pakai tangan. Jadi ikannya masih agak gesit, apalagi kecil-kecil begini. Susah ditangkapnya. Ini dia tangkapan ikan hari ini bersama saya dan juga Om-Om. Habis ini saya mau langsung bikin menjadi olahan khas di suku Kombay. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Om! Ini pertama-tama memang harus dibakar dulu supaya kandungan air yang ada di dalam kulit kayu itu agak sedikit berkurang. Wangi. Kenapa dia wangi? Ini jadi memang dibakarnya tidak terlalu lama, hanya asal menempel saja dan masih agak sedikit basah. Iya. Tapi ketika saya dekati dan ini wanginya harum sekali. Ini jadi sekarang proses peracikannya. Jadi memang tidak pakai bumbu sama sekali, hanya dicampurkan sagu, terus kita taburi lagi di atasnya, dikasih ikan, baru sagu lagi. Nanti akan ditutup pakai kulit kayu yang tadi sudah dibakar. Inilah salah satu cara masak khas masyarakat suku Kombay. Kulit kayu menjadi media masak alami. Apapun lauknya akan disajikan bersama sagu seperti ini. Saatnya kita bakar, tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Panas. Kalau dari bentuknya mirip seperti oncom ya. Kayak oncom yang dikasih ikan gitu atasnya. Kuliner khas memang selalu dipengaruhi potensi yang ada di suatu daerah tersebut. Seperti sagu, dari pelepahnya yang menjadi alat tangkap ikan, hingga bahan masakannya seperti sudah menjadi ciri khas masyarakat Papua. Tentu saja setelah petualangan panjang, makan-makan ini selalu menjadi bagian yang saya suka. Nah. Ini rasanya, kalau sagunya sebenarnya hambar tapi kenyal dan juga mengenyangkan. Saya baru makan beberapa suap tapi sudah lumayan kenyang. Dan yang bikin spesial lagi nih ikannya. Tidak pakai bumbu apapun tapi ikannya gurih sekali. Rasa kepakasan. Boleh merambo. Bawa burung. Bawa Buah mandalu. Ikuti jejak saya!